Ini adalah indeks harga saham gabungan. Jadi kita review sebentar aja tentang market. Memang belum ada ya. Kita lihat market masih sesuai dengan skenario-nya kita. Di EMA 20 dia tes memang rebound ya, di situ sudah terjadi penolakan di situ. Terus di bawahnya masih ada satu tahanan yaitu EMA 50. Dia mau turun dulu. Besok kan Jumat ya. Ya siapa tahu masih koreksi dulu, kemudian baru mantul, atau jangan-jangan pas kena EMA 50 terus dia turun untuk retest kembali ke support. Ya itu skenario-nya lah ya. Tetapi yang kita lihat mungkin ya teman-teman juga melihat bahwa kok inflow dari asing itu masuk terus ya. Tetapi kayaknya saham-saham yang di dalamnya tidak terlalu bergeming kan ya. Kemarin saham batubara yang kayak misalnya kayak Harum gitu ya, hari ini kan turunnya lumayan jauh ya. Pada konfirmasi kalau mengatakan bahwa keran ekspor belum dibuka ya. Nah ya udah, jadi akhirnya ya energi mulai turun kembali. Tapi hari ini ya mungkin teman-teman masih bisa fokus ya kan di sepanjang minggu ini kan kita fokus pada dua sektor ya. Satu sektor CPO, dia masih sideways ya. Kemudian satu sektor lagi adalah infrastruktur. Jadi ya kita mau lihat itu adalah, teman-teman bisa lihat ya, indeks infrastruktur. Semoga ini memang adalah awal-awal dari sebuah pantulan ya. Ini ya, infrastruktur ya teman-teman ya. Ini adalah indeks infrastruktur. Jadi kemarin itu udah sempat jebol dari trendline ini. Ya, dari trendline ini udah sempat jebol ya. Mungkin ketahan di EMA 200. Ini kan EMA 200 yang merah ini. Ketahan di EMA 200, hari ini ada rebound yang lumayan tinggi. Ya, lumayan besar ya. Jadi harusnya ada inflow yang lumayan besar lah di sektor ini ya, di infrastruktur. Cuman ini karena kita nggak bisa lihat aja ya volumenya ya. Berapa besar kira-kira sektor ini dimasuki oleh volume ya. Ada volumenya kira-kira berapa besar yang bisa masuk ya. Walaupun ya teman-teman ya, secara sektoral dia masih dalam keadaan downtrend loh. Kalau teman-teman lihat ya, strukturnya ini kan high. Ya, ini adalah lower high, ya kan? Dia masih membuat yang namanya lower low kan? Ya. Nah, jadi kita masih belum bisa confirm kalau ini apakah dia akan kembali lagi ke channeling line ini ya, channeling line di sini atau tidak ya. Tetapi dari ini ya, dari 3 candle ini kan teman-teman udah tahu lah ya candle apa itu ya. Mungkin kalau misalnya sering mendengar mengenai candlestick pattern ya, ini adalah Morningstar ya, udah tahu banget ya. Dan candle ketiga itu adalah lambang dari momentum ya, momentum. Apakah ini momentum ya, apakah ini memberikan kepada kita sebuah sinyal bahwa sektor infrastruktur ini momentumnya membesar ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di Q&A ya. Tapi kalau misalnya sektor ini cukup memberikan ada momentum di sana, berarti yang kita bahas kemarin yaitu sektor infrastruktur ya, ini berarti harusnya ada momentum juga di situ ya, karena sektor infrastruktur itu ada banyak ya, ada yang telekomunikasi, di situ ada Friend, di sana di situ ada Smartfren ya, hari ini cukup bagus ya, sesuai dengan setup kita. Tapi ini masih belum menunjukkan bahwa dia akan trend ya. Tetapi memang iya, dia udah break dari trendline ini. Si Friends udah break, tapi masih ada satu lagi resisten di situ di sekitar 98. Di situ juga ada EMA 200 di sana kan. Ya, nah itu kalau bisa break ya, mungkin target saya paling cuma 118 dulu lah. 118, nanti kita lihat bagaimana reaksi harga menjelang di area ini 118 sini sampai berapa nih, 125 lah. Ya, area situ kira-kira seperti apa. Nah, ini untuk Friends ya. Nah, Friends, kalau ada kaitan dengan Friends, mungkin teman-teman juga bisa lihat Excel. Ya, saya udah sempat share juga kan ya di grup tele ya, waktu Excel sedang ada gejala-gejala ya. Ya, ini Excel ya. Jadi apakah Friends ini, kenaikan Friends nanti ada hubungannya dengan Excel atau tidak, kita nggak tahu ya. Tetapi ini cuma korelasi aja, karena dari data-data yang kita punya, Friends itu lagi ada korelasi yang cukup erat dengan si Excel ya. Apakah itu ya kita nggak tahu. Tapi tinggal teman-teman ikut aja ya dengan teknikalnya, kok dua-duanya bisa berjalan ya.
Tetapi bedanya di Excel itu adalah volumenya nggak ada. Volume nggak ada, tapi memang dia seperti ada pantulan ya daerah sini ya. Ya, nah kita tinggal lihat aja apakah ini ada sebuah perjalanan untuk mencapai menguji lagi resisten atas atau seperti apa ya, kita nggak tahu. Oke, tapi ini sama-sama di infrastruktur. Nah, infrastruktur yang selanjutnya adalah di Telkom. Ya, di Telkom ya, nih teman-teman bisa lihat Telkom. Ya, candle terakhirnya kayaknya cukup menarik ya. Benar ya, candle terakhirnya cukup menarik ini. Ya, dengan volume yang ya di atas rata-rata, karena kan dia di atas garis moving average itu ya. Apakah Telkom bisa break? Lanjut nggak kira-kira? Nah, ini tinggal teman-teman perhatikan aja ya. Ini saya hanya kasih insight aja ya. Trading plan bikin sendiri. Oke? Jangan lupa trading plan bikin sendiri. Resiko karakternya seperti apa? Saya harus menaruh stop loss-nya di mana dan lain sebagainya. Ingat, bikin sendiri, mandiri aja ya. Kita kan bikin market review bukan untuk memanjakan teman-teman. Akhirnya udah gue tunggu aja ya nanti trading plan segala macam dibikinin, enggak. Nah, ini kita hanya memberikan insight aja ya. Terus habis itu ini Telkom kan, habis Telkom ada namanya Indosat, bener ya? Itu adalah saham-saham telco ya. Nah, Indosat gimana? Oh, Indosat masih cukup jelek ya, cukup jelek. Jadi kalau dari telco itu kita masih lihat ada di France, Excel, dan Telkom ya. Telkomnya tinggal tunggu aja sinyal apakah dia akan break atau hari Jumat besok malah terjadi koreksi di sana ya. Tinggal kita wait and see aja ya untuk saham-saham di telco ya, karena sektornya punya momentum di sana. Nah, selain telco ada namanya Menara kan ya. Menara kita coba lihat di yang namanya TWR ini dulu ya. TWR ya, ini memang ada pantulan tapi ya volumenya masih belum ada kelihatan gerakan-gerakan ya, tapi pantulannya memang ada di area-area support. Ya, kita tinggal menunggu aja ya, ada reaksi nggak dari volume ya, walaupun memang di berapa hari yang lalu yang di doji ini dia sempat volume lumayan besar ya. Nah, apakah ini adalah bottomnya? Ya, kita tinggal nunggu aja ya, dia break, tes ke EMA 220 dulu, mau sideways dulu atau bagaimana ya. Tapi memang perjalanan si TWR ke atas ini memang agak-agak sedikit berat ya. Kenapa? Kalau lihat dari garis EMA-nya aja, ini udah ada beberapa tahanan di atas nih. Ya, kalau ini 200, ini 50, ini 20. Jadi ya kalau untuk Menara, untuk TWR terutama ya, ini masih agak berat ya. Tapi ya teman-teman tinggal lihat. Kalau bisa nggak ya saya buy on weakness ya, buy on support ya. Kalau teman-teman agresif ya. Kalau teman-teman yang konservatif ya lebih baik tunggu dia di atas EMA 200 dulu ya. Mengingat TWR ini kan sahamnya juga cukup lelet ya. Oke. Nah, saham lainnya itu di bidang Menara itu ada namanya Tebik. Nah, ini memang karakternya kalau mantul tuh memang rada-rada ya. Ini ternyata setelah dia break di sini ya, retest ke bawah, ini di support ya. Kemudian dia mulai ada gerakan nih. Momentum di sini kan cukup kenceng ya. Walaupun tertahan di EMA 20 ya. Tetapi kalau lihat dari teknikalnya, dia berbeda dengan TWR. Kenapa? EMA 200-nya itu malah menjadi tahanan pada saat penurunan atau retest dari perjalanan harganya. Ya, lihat ya teman-teman ya. Itu adalah EMA 200-nya di situ ya, menjadi tahanan kan, menjadi tahanan, terus kemudian ada pantulan di sana. Oke. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ya, ini kalau teman-teman udah lihat ya, ini ada sebuah konfirmasi, sebuah candle cukup besar, tapi volumenya yang tidak konfirmasi. Ya, kita tinggal tunggu konfirmasi lagi ya, apakah dia bisa berada di atas ya, di atas EMA 20 dan 50 akan lebih baik ya, atau seenggak-enggaknya dia bisa di base di situ baru kita ikutan. Kalau pengertian dia adalah retest, sebenarnya candle ini adalah konfirmasi buat kita buat masuk sebenarnya ya. Buat masuk ya, cuman ya memang ada dua tahanan di atas kan, di EMA 20 dan EMA 50. Jadi yang lebih baik tunggu bisa tembus dulu ke atas ya, tembus menjelang sore. Ingat ya, harga closing itu adalah harga yang paling penting di dalam price action. Jadi ya tunggu sore ya, baru teman-teman pertimbangkan saya ikut apa tidak. Ya, untuk Tebik, atau teman-teman udah punya bayangan yang lain ya. Nah, satunya lagi adalah Entel.
ya mungkin ini akan menjadi daya tarik banyak orang, ya kan? Karena masih baru IPO, terus kayaknya katalisnya cukup banyak ya, di situ ada Inala, ada inilah beli ini dan lain sebagainya kan. Ya, tetapi MTEL menurut saya itu kita lebih aman ya, jauh lebih aman ya, jauh lebih low risk ya, menunggu di area sini. Apa terlalu rendah nggak ya, 765 sampai 780 ya, dibandingkan dengan area ini. Ini di area 800 sebenarnya juga cukup menarik. Kenapa kita bilang cukup menarik? Kalau teman-teman tarik garis Fibo dari ini ya, dari pergerakan turunnya, ya di area 800 ini itu kurang lebih ada level sekitar 38,2 ya. Tetapi kalau lihat dari garis Fibo ya, ini lihat ini area ini menjadi area yang menurut saya akan jauh lebih aman untuk dituju ya. Untuk kita mau koleksi di situ. Minimal di 785 sampai ke 765 780. Ya, area 800 ini kan karena dia double digit 0 ya, angka bulat kan, itu kan adalah sebuah support juga kan, support angka bulat. Jadi secara psikologi itu juga menjadi support ya. Nah, tetapi kalau lihat lebih jauh lagi ya, kalau lihat dari Fibo, lihat dari area supply-nya, area demand-nya ya, itu lebih ke arah 765 sampai 780. Jadi area 780 inilah ya, kita lebih baik kita tunggu di area situ. Ya, kalau teman-teman mau mempersempit area ini kan 765 sampai 780 gede banget ya. Ya kan? Nah, teman-teman bisa mulailah mencicil dari 785. Nah, 785 kalau dia tes gitu ya. Nah, lihat berapa kali kita bisa dapat. Oke, ini MTEL ya, ini MTEL. Tapi ya tinggal referensi masing-masing ya. Kalau misalnya teman-teman lebih nyaman dengan Tebik yang mungkin momentum candle-nya kayaknya jauh lebih besar, terus kecenderungan ada dalam tanda petik bandar yang di situ ya, di Tebik. Kalau dia jalan kan teman-teman tahu sendiri ya. Nah, ini MTEL kan masih baru ya kan. Nah, kalau saham-saham menara yang lain teman-teman perhatikan sendiri lah ya. Nah, kemudian saham infrastruktur di sektor infrastruktur itu juga termasuk saham-saham konstruksi. Ya, infrastruktur kan di situ kan ada masuk di situ ya, kita bahas aja satu-satu ya. Misalnya kayak PTPP ini juga kita udah bahas beberapa kali lah ya. Sentimennya, katalisnya juga cukup gede ya, yaitu di ibu kota negara ya. Nah, ini tinggal kita lihat nih, PTPP sebenarnya kayak ada pantulan ya, cuman sayang banget ya candle terakhirnya saya berharap gede. Tapi ini kecil banget ya. Kan teman-teman kalau mau 3 candle, kalau 3 candle berurutan kalau di pattern ya, candle terakhirnya itu adalah lambang momentum kan. Momentumnya nongol apa enggak? Ini agak sayang aja, walaupun dia ada di sekitar support ya, sekitar support ya. Kalau lihat dari horizontalnya memang daerah 875 sampai 925 itu jauh lebih aman ya, jauh lebih low risk. Kenapa? Karena kita bisa taruh stop loss kita di sini. Di sini juga bisa sih sebenarnya kita taruh stop loss di situ. Ya kan? Nah, cuman kan ini udah sempat jebol nih, memang ada penolakan untuk turun. Ya, tetapi ya kita tinggal lihat nih, candle ketiganya ternyata cukup kecil ya dan volumenya juga cukup kecil. Ini untuk PTPP ya. Jadi kita masih wait and see. Area ini dia tuju nggak? 875 sampai 925. Kalau dia masuk ke sana akan jauh lebih aman sih ya. Jauh lebih aman, jauh lebih low risk untuk kita. Ya, artinya kalau dia jebol dari 875 ya kita udah stop loss. Ya, nah habis itu kita lihat Wika. Wika ya, dibandingkan mungkin ya kayak PTPP, ini kan dia ada, ini saya buang dulu ya. Teman-teman tahu kan 18 Januari apa yang kita tunggu ya. Nah, ini kalau Wika, teman-teman lihat ya, ini memang perjalanan ke atasnya memang agak-agak ini ya, agak-agak berat ya, tapi dia udah sempat sideways di sini. Kayak udah sempat mengumpulkan tenaga ya untuk tembus apa? EMA 50 dan EMA 200 ini nih. Ini kalau misalnya dia bisa memberikan ada sebuah candle gede ya. Ini kan kalau 3 candle ini kan lumayan nih. Candle terakhir kan lumayan dibandingkan dengan PTPP kan. Ya, ini kalau misalnya ada satu candle spike gitu ya, tiba-tiba break gitu. Break ke atas EMA 200 itu jauh lebih aman. Itu adalah sinyal kita untuk mulai buy ya, Wika. Ya, ini kalau dari candle yang pertama ini nih, yang hari ini
itu cukup lumayan lah, cukup lumayan besar kan, candle ini sama candle ini nih ya, ini sama ini kan lumayan ya, gedean ini ya. Ya kan ya, cuman ya volumenya aja yang nggak terlalu support ya. Nah, kita harapkan ya, siapa tahu besok ya. Besok ada dorongan satu candle gajah di situ. Ya, siapa tahu. Tinggal kita tunggu, ini wait and see semua nih ya, infrastruktur ya. Terus habis itu kita ada Adikarya. Adikarya juga sama kan ya, dia udah di area support, area demand-nya malah ya, ada di area demand. Ini kira-kira dia bisa mantul naik enggak ya? Gitu ya. Nah, karena di atas juga ada 20, 50 dan 200-nya juga masih di atas itu. Ya, jadi ini udah hampir boleh dibilang rata-rata memang ada di area-area support lah, sedang menunggu something ya, sedang menunggu sesuatu di situ. Kalau sesuatu itu muncul ya, nah itu yang teman-teman akan menjadi sebuah sinyal ya. Mungkin itu menjadi bensin untuk sideways-nya dia, mau break atau mau naik gitu. Ya, ini udah tinggal tungguin ya. Kita udah tunggu seminggu kan ya, dari harusnya tanggal 12, ternyata oh enggak, dia masih diundur menjadi 18. Nah, nanti tanggal 18 kita lihat. Tapi yang udah pasti adalah Januari ini harusnya akan keluar ya sentimen untuk konstruksi ya. Terus yang terakhir itu untuk konstruksi kita punya namanya Waskita Karya ya, WSKT. Nah, WSKT mungkin teman-teman ini saya mungkin harus meng-highlight ini ya. Ini adalah sebuah volume besar ya, sebuah volume besar. Kalau dari harga kita bisa dimanipulasi ya, dari harga candle-candle ini semua bisa dibentuk, betul ya. Tapi volume tidak bisa. Nah, ini teman-teman lihat ya, dari kemarin kan kita udah lihat ya. Oh, ini kita tunggu nggak ya? Karena udah mulai kecil-kecil nih. Pas dia menuju ke sini ya, candlenya juga kecil-kecil, volumenya juga memang sangat tipis ya, sangat kecil ya. Ya kan? Ya, pergerakannya menuju ke sini cukup kecil. Nah, yang kita mau tunggu apa? WSKT memang adalah yang paling parah teknikalnya dibandingkan dengan yang lain. Ya, ini teman-teman bisa lihat lah ya. Jarak EMA 20, EMA 50 sampai ke 200 itu lumayan besar. Ya, lumayan besar. Jadi artinya memang mereka butuh tenaga yang lebih juga. Ya, nah ini yang kita mau lihat nanti di 20-nya dia tembus nggak? Ya, di 50-nya gimana reaksinya sampai ke ini nih. Area ini nih. Area ini area apa? Area yang kita sebut sebagai struktur pasarnya. Ini kan adalah nih penurunannya kan gini ya. Jadi dia perlu membreak dulu ya, membreakout dulu strukturnya untuk memulai sequel higher low-nya, atau mungkin ya secara minor mungkin dia bikin uptrend lah ya secara minornya. Nah, ini yang masih kita tunggu untuk WSKT. Memang secara fundamentalnya itu yang paling jelek itu ya WSKT, karena bebannya itu luar biasa kan. Ya, bebannya luar biasa gede, tetapi ada beberapa sentimen yang sedang ada di WSKT. Pertama adalah soal right issue. Ya, right issue-nya ini sebentar lagi kan, tanggal berapa teman-teman cek lah ya tanggal berapanya. Kemudian ada namanya pemerintah sudah mulai menyertakan dana PEN ya ke ini ya, ke Waskita ya, sudah ada kayak dalam tanda petik bantuan dana untuk membantu operasional Waskita. Itu dua. Kemudian ada namanya divestifikasi. Ya, benar ya, penjualan untuk tol-tol itu ya, tol yang udah dia bangun yang masih menjadi asetnya dia. Itu memang udah ada beberapa divestasi yang sudah cukup lancar lah ya, tinggal mungkin terima uangnya aja ya. Nah, kemudian teman-teman lihat juga ada sentimen, yaitu yang sedang kita tunggu ini ya. Sentimen itu apakah bisa membangkitkan Waskita atau tidak? Ya, ini yang kita sedang lihat. Nah, terus kemudian ya ini juga harus menjadi tanda tanya. Apa yang sedang di-pricing in untuk orang-orang ini nih ya? Orang-orang yang masuk di sini. Ya, walaupun memang candle-nya jelek banget. Ini kan udah dinaikin sampai sini terus diturunkan, ya. Ya, artinya apa? Ya, kalau dari volume memang ada sesuatu di sana. Ya, kita tinggal tunggu aja, wait and see. Jadi, untuk konstruksi kita semua masih wait and see. Tetapi yang di telekomunikasi, ada beberapa saham yang memang kita lihat cukup menarik ya.
Satu adalah di Friends. Friends sudah breakout ya, volume hari ini cukup besar. Candle-nya juga confirm. Ya, apakah nanti dia akan retest lagi atau tidak ya kita tinggal lihat ya. Tapi dia udah break ya. Berarti ini memang udah ada mungkin ada sentimen atau apa gitu ya. Ada sesuatu lah di sana ya. Kedua adalah Excel ya. Friends naik ya, biasanya sih ada hubungannya sama Excel karena memang mereka sedang melakukan pendekatan ya, ada pendekatan. Apakah pendekatan itu udah mulai ada hasilnya atau bagaimana kita nggak tahu. Oke. Tapi teman-teman tinggal lihat teknikalnya. Jangan tunggu beritanya. Kalau tunggu beritanya biasanya sudah price in ya. Ingat ya, market harga itu discount everything ya. Jadi kalau udah beritanya udah keluar ya udah mereka udah price in. Ya, kemudian Telkom. TLKM ya, TLKM kita lihat dia udah berada di sekitar resistennya. Terus candle hari ini juga cukup bagus ya, ada penolakan, ada sebuah kita bilang ya, buyer yang mengangkat harga ya setelah mungkin ya udah turun terus diangkat ke atas ya dengan shadow yang cukup panjang di situ. Ya kita tinggal tunggu konfirmasi aja break atau tidak ya, karena ini Telkom bisa jadi asing-asing itu ya, inflow yang terjadi kan masuknya di perbankan sama di saham-saham yang fundamentalnya udah jelas, yang mungkin tidak akan terlalu banyak berubah seiring dengan ancaman yang ada. Ancaman yang paling dekat itu kan adalah kenaikan suku bunga The Fed. Ya, kalau udah namanya suku bunga akan naik, ini kan pasti akan ada namanya outflow. Ya kan, ada namanya outflow. Nah, buat mereka yang smart money, tentu uang itu harus ditaruh di sebuah tempat. Kalau memang mereka tetap ada di dalam market atau di stock market ya, nggak pindah ke pasar uang, maka mereka butuh saham-saham yang fundamentalnya tidak banyak mengalami perubahan. Ya, nah saham-saham yang tidak banyak mengalami perubahan ya, teman-teman lihatlah, kita punya saham yang tidak terlalu berat-berat sekali mengalami perubahan. Itu ya pasti bisa dihitung lah dengan jari kan. Ada BCA lah, ada BRI masih punya pemerintah, ada Telkom di situ. Ini pasti akan menjadi incaran-incaran di situ. Ada Astra yang too big to fail gitu. Too big to fail, even ada badai yang begitu besarnya itu nggak mungkin dia tiba-tiba langsung dibiarkan hancur berantakan. Nah, itu adalah saham-saham yang dalam tanda petik tepat untuk menaruh dana-dana besar untuk sementara sambil menunggu keadaan market. Ini keadaan market sudah bisa ditebak, ini mau down atau mau up itu ya, karena kan sekarang masih dalam keadaan sideways. Ya, itu kurang lebih ya teman-teman ya, untuk yang mungkin ya kita bisa review ya. Nanti apakah ada saham-saham baru, nanti kita lihat di hari Sabtu ya. Nah, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk review hari ini ya. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan lupa ini adalah bisnis. Ini trading ini adalah bisnis ya. Bagian dari bisnis teman-teman tahu lah ya, ada namanya risiko, ada namanya reward ya. Nah, yang kita lakukan dalam bisnis ini adalah bagaimana caranya kita menemukan sebuah posisi di mana resikonya kecil, rewardnya besar ya, yang kita sering sebut sebagai low risk. Apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu melakukan research. Teman-teman perlu memegang sejumlah data. Agar apa? Agar emosi kita tidak bermain, agar manajemen risikonya, manajemen risk manajemennya itu benar-benar terjaga. Profit konsisten itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat mudah ya. Yang penting tidak ada namanya big loss mampir kepada kita. Small loss oke lah, itu bagian dari namanya berbisnis. Risiko berbisnis, rugi tetap akan ada ya. Tetapi yang namanya big loss, kalau sampai teman-teman genggam dan itu mampir kepada kita, nah itu adalah bagian dari bencana untuk trading ini. Ya. Oke. Nah, untuk menutup review ini, kita akhiri dengan Antam ya. Apa yang mau kita lihat di Antam? Ya, Antam sudah jebol dari support ya, terus habis itu ternyata dia mantul di daerah-daerah supply demand ini. Ya, kita tinggal nunggu aja sih sebenarnya ini apakah ini pantulan tok ya, hanya rebound doang ya. Kenapa? Karena penurunan ini dengan volume yang cukup besar. Rebound ini juga dengan volume yang cukup besar juga ya. Nah, ini tinggal menunggu candle selanjutnya. Dia akan rebound dengan momentum sebesar apa.
Ya kalau momentumnya kecil-kecil aja ya, berarti ada potensi masih akan balik lagi untuk retest ke area ini nih 1700 sampai 1850. Ya, ini untuk Antam. Oke. Ya, baik teman-teman, kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya. Selamat malam dan salam sehat selalu ya. God bless semua.